Tahu-tahu ada cewek ketawa gitu. Padahal kan di sini nggak ada cewek. Sumpah. Pernah terasa itu kakinya itu ada yang megangin gitu. Lah ditengok lah. Ternyata di belakangnya ada mbaknya itu. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Untuk kali ini kita punya narasumber yang mau kita telepon lagi. Jadi buat Sobat Mistis yang mau cerita kesini nggak bisa langsung WA, cek WA-nya di bio deskripsi. Oke Sobat Mistis, kali ini kita langsung telepon narasumbernya sebentar. Halo. Halo, Selamat malam Mas, kita dari Nge-Review Mistis. Ini dengan Mas siapa ya? Mas Pandu Aprianto. Oh, aku manggilnya berarti Mas Pandu aja nih. Oh iya, panggilannya biasa Mas Pandu. Kira-kira ini Mas Pandu di mana sekarang? Sekarang lagi kerja nih di Kalimantan ini. Oh, Kalimantan mana nih Mas masuknya? Di Kalimantan Timur, Bontang. Oh, di Bontang. Oke. Kan aku dapat info kalau Mas Pandu ada cerita horor. Itu gimana nih Mas ceritanya? Oh, di sini banyak sih Mbak kalau cerita horornya itu. Mm-mm. Tapi yang terakhir saya alamin dan teman saya itu pas di mesnya kita ini. Mm-mm. Jadi ceritanya sih kan tiap mes itu ada berapa kamar gitu. Mm-mm. Nah, tiap kamar kan pasti ada penghuninya. Hmm. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu, Mbak. Oke. Hmm. Suatu ketika itu kan temen saya yang sebelah itu kan cuti ya, Mbak. Ya. Nah, kan teman sebelahnya itu nggak tahu kalau dia tuh cuti. Oh. Pas malamnya itu jam berapa ya? Temanku yang kamar sebelah itu bangun mau kencing jam 3-an itu. Oke. Jam 3-an itu kan dia papasan sama temanku yang cuti itu. Yang kamar sebelahnya Nah, ya. kamar sebelahnya yang lagi cuti itu dia Mm-mm. papasan dan disapa, masuk berapa Lek? Hmm. Si berapa Lek? Gitu kan. Dia cuma responnya itu tersenyum aja, Oh, nggak bersuara. nggak bisa, cuma tersenyum aja gitu. Oke. Habis itu dia kencing balik, kan dia shift 1 kerja Mm-mm. pulang kan biasalah kalau orang-orang tambang itu kan pulang itu makannya bareng-bareng malam itu. Hmm. Pada saat malam itu si temanku yang sebelah itu tanya, "Loh, Lek Supri tuh kok gak pernah kelihatan si berapa ya?" Gitu kan. Terus kita tuh bilang, "Loh, dia tuh loh orangnya cuti," gitu. Oh, baru tahu ya kalau orangnya itu cuti. Baru tahu orangnya tuh cuti. Dia tuh kaget, "Loh, aku loh tadi pagi tuh papasan pas kencing gitu di kamar mandi." Dan tak tanyain, dia cuma senyum aja gitu. Hmm. Jadi mirip banget sama temenmu yang cuti itu. Mirip banget pakaiannya tuh ya sama kayak yang biasa dipakai gitu. Terus kira-kira tahu nggak itu yang dia temuin pas pagi itu siapa Mas? Ya kurang tahu sih. Itu nggak sekali 2 kali. Sempet aku kayak gitu juga. Ah, Tapi beda beda orang. ah, Kalau temanku yang
tadi tuh si Mas Anang itu ngelihatnya Mas Supri, dalam wujud Mas Supri. Heeh. Sedangkan aku itu temennya. Jadi yang aku lihat itu Mas Gading. Nah, dia itu nampakkan wujudnya Mas Gading gitu. Jadi nggak itu aja berubah-ubah gitu loh. Sama kasusnya sama juga itu, Mbak. Mas ketemunya papasan itu mau ke kamar mandi. Sama juga di pas Karmadian, dia tak tanyain, loh kamu nggak kerja kan? Dia kan shift 1. Ketemunya apa? Loh kamu nggak kerja toh? Jam segini belum berangkat, tagihan terlambat. Ternyata dia itu loh shift 3 belum pulang. Ya ampun. Tapi kalau kita papasan sama orang yang mirip itu, dia nggak ngomong gitu mas, cuman senyum doang. Enggak, dia nggak pernah ngomong, paling senyum. Kalau enggak itu nganggukin kepala gitu. Dan pasti nyerupainnya temenmu yang laki-laki. Kan di sini laki-laki semua. Pasti dia itu kayak menyerupai teman yang sedang tidak ada di mesnya itu. Entah itu masuk shift sebelah atau itu lagi cuti gitu. Itu kira-kira ada ciri-ciri yang bikin notice, dalam arti ini kayak bukan makhluk, bukan orang aslinya atau makhluk apa gitu? Enggak, itu secara fisik itu persis emang banget. persis kayak aslinya gitu. Gak ada merinding-merinding gitu mas? Enggak, soalnya sini kan dulu ada penghuninya yang meninggal gitu. Hah? Ada pekerja juga kah atau yang jaga di situ? Pekerja juga. Ceritanya kayak gitu. Gimana tuh mas ceritanya? Bisa diceritain nggak? Ceritanya jadi merinding ya. Diri ya. Ceritanya kan dia itu kan dulu mekanik sini. Dulu mekanik, dia tuh mancing di barak sebelah sana. Ada kolam gitu kan. Nah, itu dia itu terpleset dan tenggelam lah. Kan 2 orang. Satunya nggak bisa nolongin. Ya ampun. Terus yang satunya tewas tenggelam itu. Tenggelam itu. Berarti kira-kira makhluk itu dari yang tenggelam itu? Kalau bilangnya orang sih, sini kan ada juga teman yang bisa kayak gitu ngelihat gitu loh. Dikasih kelebihan lah. Bisa ngelihat gitu. Tapi ada kayak penampakan sosok orang itu atau cuma nyerupain aja? Cuma dia itu ya nyerupain temen aja. Siapa yang dicuti atau nggak di sini, maksudnya dia shift berapa kah, shift 2 lagi kerja kah gitu. Apalagi kalau di hutan kan tempatnya itu Mbak. Itu kemarin itu pas lihat Liga Champion temanku, nah itu kan dia kan lihat berdua aja. Jam 2 kan Liga Champion kan mulainya jam 2 sampai jam 3 itu, jam 3-an. Nah itu kan berdua, sepi sunyi gitu kan. Tahu-tahu ada cewek ketawa gitu, padahal kan di sini nggak ada cewek. Sumpah? Terus itu yang denger satu orang doang apa dua-duanya itu mas? Dua-duanya saling menengok kan, kayak kasih kode, kamu dengar nggak, tapi diam aja. Wah, jelas banget berarti ya. Terus pura-pura nggak dengar kan, dua-dua kan pura-pura nggak dengar. Lihat lagi, ada ketawa lagi gitu. Berarti berulang, jeda berapa waktu gitu terulang lagi. Terus temennya gimana tuh mas? Nyari sumber suara kah atau dibiarin? Akhirnya dibiarin gitu, dan itu hilang 2 kali aja itu. Wah, parah sih. Tapi nggak ada penampakan sosok
perempuannya kah atau apa gitu? Alhamdulillah janganlah Mbak. Yang teman-teman banyak yang sering diliatin pas kerja gitu, sering terus digangguin, situ sering. Tapi saya alhamdulillah cuma suara-suara gitu aja. Nah, kalau temennya cerita diliatin itu sosoknya gimana tuh Mas? Bentuknya? Sosoknya banyak, tapi kebanyakan cewek. Padahal di situ nggak ada cewek. Nggak ada di sini kan, nggak ada. Kebanyakan mayoritas itu cowok semua. Apalagi kalau masuk malam gini kan, hujan gitu. Itu pasti orang itu takut istirahat sendirian, cari temen ngumpul. Kalau ndak minta dijemput. Gara-gara takut gitu ya? Pokoknya di sini tuh Mbak, ndak boleh kayak sesumbar. Wah aku ini berani, aku ini kayak gini ndak boleh. Kenapa Mas? Kira-kira apa akibatnya atau apa gitu? Akibatnya besar itu. Itu dulu pernah kejadian teman saya itu. Dia itu sesumbar gitu. Sok-sok berani, sok-sok gitu kan. Sok-sok nantang gitu. Dan akhirnya kejadian. Apa tuh Mas? Ceritanya kan di alat, kalau di sini namanya unit. Ini kan disediain radio komunikasi untuk komunikasi antara pekerja satu sama yang lain gitu kan, biar enak kerjanya. Nah itu tiba-tiba itu tersaut suara kayak orang kalau berani kamu turun sini, tak tungguin gitu. Oke, itu berarti kayak ditantang ya? Terus yang denger itu gimana tuh Mas? Yang denger itu dia apa namanya itu? Kok aku merinding ya? Dia itu kayak turun gitu, kayak terhipnotis itu loh, turun dan akhirnya beneran dibawa sama penghuninya situ. Hah? Hilang, nggak ketemu atau gimana Mas? Sempet mau hilang gitu. Dia untung aja ada temennya yang ngetahuin. Dia itu kok turun dari unitnya, jalan gitu sendirian gitu. Untungnya ada yang kayak ngonangi ya, maksudnya ada yang mergokin. Ada yang mergokin untungnya itu. Ya ampun. Tapi nggak tahu itu sumber suara dari mana. Enggak, cuma dia aja yang denger itu. Yang lain kan harusnya denger, kalau radionya kan satu frekuensi gitu. Berarti bener ya mitosnya kerja di Kalimantan tuh apa ya, jaga ucapan, jaga perilaku. Karena banyak banget apa ya mitos-mitos yang emang dipercaya di sana ya Mas. Banyak sekali nih Mbak. Sini pokoknya sarangnya lah bilangnya. Orang Jawa itu sarangnya. Nah ini kan berarti Mas Pandu aslinya mana? Aslinya Solo Mbak, Solo. Cuma lama merantau di sini. Itu ada pantangan gak sih Mas dari Mas Pandu sendiri? Maksudnya orang rantau kan biasanya nggak boleh ini kah atau apa? Cuman itu doang mitosnya. Iya, cuma sini tuh satu aja, nggak boleh sesumbar. Tapi yang Mas Pandu aman-aman aja. Alhamdulillah aman-aman aja, cuma diganggu dikit-dikit lah, kayak ketindian, tidur itu loh ketindian gitu. Nah itu gimana tuh Mas cerita ketindian? Itu di lama itu. Sebelum di mes baru kan ada namanya mes Palakan situ. Situ kayak perkampungan gitu. Jadi modelnya ya kayak perkampungan tapi khusus untuk karyawan-karyawan. Nah di situ kan mesku kan, kamarku kan dekat masjid tapi belakangnya itu udah rawa-rawa gitu. Pokoknya kalau tiap shift 1 malam itu tidur itu pasti ketindian jam 2 gitu.
Itu hampir tiap hari. hampir tiap hari. Sampai pernah terasa itu kakinya itu ada yang megangin gitu, Sumpah. megangin dari kaki. Biasanya dari kaki itu, dia dari kaki, habis itu udah keras, kok berat, gak bisa gerak gitu, udah selesai itu. Tapi pernah nggak sih kayak pas ketindian itu setengah sadar melek, ada yang megangin beneran atau enggak gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuma soalnya kalau tidur itu sendirian, lampunya tak nyalain, enggak berani tak matiin. Kalau di mes doang, kalau di Solo enggak. Di sini enggak. Soalnya rumah sendiri, jadi paling leluhurnya rumah lah gitu. Oke. Ceritanya kalau di sini tuh memang banyak, Mbak. Dari teman-teman itu, dari yang mancing ditungguin mbak-mbak itu ada juga. Itu gimana itu? Mancing ditungguin mbak-mbak. Ditungguin mbak-mbak. Biasa mbak-mbak itu loh. Mbak Kunti. Aku udah mau jemput deh. Tapi di Kalimantan apa Mas namanya Mas? Ya itu. Apa? Apanya Mas aja? Nama selain, mungkin ada sebutan buat Mbak Kunti sendiri tuh di Kalimantan, ada sebutan lain nggak? Ya cuma itu aja, mbak itu aja. Takut ya? Sensitif. Sensitif. Oke. Itu ditungguinnya gimana Mas? Berarti berwujud ya lah itu. Temanku yang bilang kan, dia kan kalau duluan mancing bebas sampai malam gitu. Pulang kerja shift 2 kan. Kalau shift 2 kan pulangnya jam 12. Nah itu dia langsung mancing gitu. Mancing. Kan mancingnya sebelah aja kolamnya itu. Tahu-tahu kok ada yang lemparin tis gitu kan. Lemparin batu. Okay. Terus kecium bau-bau biasa lah. Wangi-wangi kembang gitu. Kayak gitu kan. Lah ditengok lah, ternyata di belakang ada mbaknya itu. Cantik gak? Nggak pernah ngasih lihat ya belakangin. Wah itu lebih serem sih Mas. Maksudnya dia dress putih, rambut panjang gitu kan, nggak ngeliatin mukanya. Wah itu serem sih. Terus temennya gimana tuh Mas? Kabur kah, pingsan? Dia kabur kabur masuk ke mesnya itu kan. Tanyain kenapa kamu lu baru aja mancing, belum ada berapa jam lu udah pulang lari-lari ngono. Ada yang nungguin nih. Kapok mancing apa besok mancing lagi Mas? Dia mancing dari pagi. Bilangnya yang senior kan, yang udah tua lah. Itu loh, kamu kalau tetap mancing pasti dapetnya banyak itu. Itu malah hoki loh itu Mbak. Oh malah hoki kalau ditungguin Mbak Kunti. Iya kalau disamperin kayak gitu kan, mancing itu pasti dapat banyak. Tapi kan tinggal kuatnya orang yang mancing Mas. Nah tinggal kuatnya ndak itu. Oke. Tapi Mas Pandu nggak pernah mau nyoba mancing sendiri gitu kayak temennya Mas? Siapa tahu dapat banyak ikannya. Nggak hobi mancing soalnya. Oke. Terus ada lagi nggak Mas kira-kira? Ada temanku, soalnya dia tidur, dia pernah diliatin itu. Wah gimana tuh Mas? Sama di tempat kerja itu kan ada namanya ROM, itu tempat penampungan batubara gitu. Nah, itu pas malam Rabu kalau nggak salah. Itu malam Rabu kan, dia kerja di situ, ngambil batubara di situ, terus sampai pada saat jam berapa itu, jam 11-an lah. Kita masuk malam. Nah, jam 11-an itu. Itu mah udah terkenal situ tempatnya itu. Nggak berani orang istirahat di situ.
Tahu-tahu itu apa namanya itu, ada sekelebatan putih gitu. Lewat. Set, dikirain cahaya biasa. Oke. Cuekin, set dapat berapa, selang berapa itu pas istirahat. Nah pas mau istirahat dia ngambil satu red tuh apa namanya, satu kali lah, satu kali ke situ ngambil batu bara. Nah di situ pas pintu masuknya itu ada yang berdiri. Oke. Bentuknya Mas? Bentuknya putih, atasnya ada ikatannya tuh. Mr. P. Jangan sebut itu. Takut. Itu berarti mukanya atau dari belakang lagi Mas? Dari muka itu, dari depan itu. Ih. Dia ngadepin ke dia itu. Terus temennya gimana tuh? Aku sih pingsan sih. Kalau dia langsung kabur itu nyari temannya. Gila. Itu di Kalimantan ya berarti ya? Oke, kayak gitu ceritanya dari Mas Pandu. Kalau Sobat Mistis yang mau jadi narasumber lewat by phone di kita, bisa langsung cek WA-nya di bio deskripsi. Tonton juga video-video yang lainnya yang gak kalah mistisnya, cuman di sini.